Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan mengajarkan kamu bagaimana tentang fungsi inverse yang bagian kedua. Oke, sebelum kamu menyaksikan videonya, saya harap kamu ada niat untuk belajar dan semangat belajar. Karena niat dan semangat belajar itu yang akan menentukan kamu bisa atau tidaknya memahami video yang akan saya jelaskan. Oke, saksikan videonya ya. Nah, ini ada beberapa soal mengenai fungsi inverse yang udah saya buat. Nah, jadi yang bagian kedua ini soalnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Maka f inverse x-nya berapa? Nah, ini penyelesaiannya tidak bisa dengan penyelesaian seperti biasa, seperti yang semalam. Seperti yang video kemarin ya. Nah, kenapa? Karena ini x kuadrat dikurang 2x tambah 1, ini bentuknya bentuk A, B, C ya. Ada mengandung B-nya di sini. Nah, kalau yang semalam kan x kuadrat ditambah 1, mungkin itu bisa ya, nggak ada B-nya. Hanya A dan C saja. Tapi karena ini ada si B-nya, x kuadrat dikurang 2x ditambah 1, nah ini maka penyelesaiannya menggunakan kuadrat sempurna. Kenapa saya bilang tidak bisa menggunakan penyelesaian seperti biasa? Nah, kita tes ya, kita coba dulu penyelesaian seperti yang semalam. Nah, ini kan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Maka si fx itu kita buat sama dengan y ya. Y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, saya kan mau si x kuadratnya sebelah kiri ya. X kuadrat sama dengan, maka saya mau buat yang si x kuadratnya sebelah kiri, yang y-nya sebelah kanan. Nah, saya putar ya. Tinggal diputar, x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan y. Nah, ini kita kan mau cari si x sendirian, maka tinggalkan dia sendirian. X kuadrat 2x, teman-temannya pindah nih. 1 pindah ke sini jadi min 1, y dikurang min 1. Nah, ini kita bisa keluarkan x-nya. X kuadrat dikurang 2x. Ini ada mengandung x, ini mengandung x. Maka x-nya dikeluarkan, x dikali berapa supaya x kuadrat, x dikali x kali x kuadrat. Dikeluarkan lagi, min 2, x dikali berapa supaya min 2x, berarti dikali min 2, x dikali min 2, min 2x. Sama dengan y dikurang 1, maka si x aja sama dengan y dikurang 1 per x dikurang 2. Nah, ini kan ke bawah. Nah, ini yang ininya ke bawah, x aja berarti ini x sama dengan y kurang 1 per x kurang 2. Nah, ini yang saya bilang tidak boleh. Kenapa? Karena ini sebelah kiri mengandung x, sementara di sini mengandung x juga. Kalau dia nanya x sama dengan berapa, tidak boleh si x-nya ada di dua-dua, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Karena ini ada x. Nah, ini makanya salah penyelesaiannya. Banyak siswa yang menyelesaikannya cara seperti ini, maka ini salah penyelesaiannya. Tidak bisa kita gunakan cara yang seperti ini. Nah, jadi cara yang bagaimana, Bu? Nah, caranya menggunakan kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Nah, ini soalnya sama ya, yang tadi. Nah, si fx itu kita buat jadi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, saya mau buat si x-nya sebelah kiri ya. Maka x sebelah kiri, y-nya sebelah kanan. Maka si x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan y. Nah, berarti x kuadrat dikurang 2x, satunya bisa pindah ya sebelah sana. Berarti y dikurang 1. Nah, ini tidak bisa kita keluarkan seperti ini, kita faktorkan seperti ini. Nah, jadi ini x kuadrat dikurang 2x ini kita menggunakan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang ini tidak bisa dikeluarkan x-nya ya, yang sebelah sini ya. Tidak bisa yang seperti ini pengerjaannya. Ini menggunakan kuadrat sempurna. Kalau udah sampai sini, maka kita buat x kuadrat dikurang 2x ditambah b per 2 kuadrat dikurang b per 2 kuadrat sama dengan y dikurang 1. Nah, b per 2 kuadrat dikurang b per 2 kuadrat. Ini merubah soal nggak? Ini sama ini tuh sama. Nah, istilahnya ini dia udah ditambah dikurang lagi. Misalnya apel ditambah 1 dikurang 1. Nah, berarti kan apel ditambah 1 dikurang 1 jadinya 1 dikurang 1-nya itu kan jadi nggak ada. Sama dengan ini.
Berarti kan apel ditambah 1 dikurang 1 kan jadinya apel juga. Nah, ini juga berarti kan x kuadrat dikurang 2x ditambah b per 2 kuadrat dikurang lagi dengan b per 2 kuadrat. Berarti dia tidak merubah soal. Nah, jadi ingat ya, nanti kalau udah sampai sini ditambahkan dengan b per 2 kuadrat dikurang b per 2 kuadrat. Nah, berarti ini B itu yang mana, Bu? B itu yang ini. Yang ini kan A, ini B, ini C. B itu adalah koefisiensi X. Koefisiensi X, koefisien itu apa? Angka yang di depan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu huruf. Nah, angka yang di depan variabel. Berarti angka yang di depan variabel itu minus 2. Nah, ini si B-nya, B-nya minus 2. Yang ini A, B, C. Berarti kalau A-nya berapa? 1 ya. B-nya minus 2, C-nya 1. Nah, C itu konstanta ya. Nah, kemudian ini x kuadrat dikurang 2x ditambah b-nya tadi berapa? B-nya minus 2 ya. Nih soalnya minus 2. Minus 2 per 2 kuadrat dikurang b-nya minus 2 per 2 kuadrat sama dengan y dikurang 1. Nah, di sini berarti x kuadrat dikurang 2x. Nah, minus 2 per 2 kuadrat, minus 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dipangkatkan 2, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dikurang minus 2 per 2 dikuadratkan. Minus 1 dikuadratkan. Ya kan? Minus 1 dikuadratkan jadi positif 1. Positif 1 dikali negatif jadi dikurang 1 ya. Nah, maka sama dengan y dikurang 1. Ini x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, ini saya kurungkan. Nah, yang min satunya ini saya kurungkan, min satunya pindah ke sini. Kenapa seperti itu? Biar nanti dapat kuadrat sempurnanya. Y dikurang 1, min 1 ke sini. Jadi ditambah 1. Nah, jadi nanti nih, yang ini dibagi, satunya kita letak sini, satunya lagi yang dipindahkan ke sebelah sana. Nah, kenapa? Karena ini x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 itu sama dengan X ditambah X dikurang, X dikurang 1 kuadrat, ya kan? Dari mana Bu X dikurang 1 kuadrat? Nih, X dikuadratkan X kuadrat, ya kan? Kemudian dikalikan 2 dikali X 2x, 2x dikali min 1, min 2x, ditambah negatif 1 dikuadratkan, sama dengan 1. Nah, sama dengan y, min 1 tambah 1, habis. Sama dengan y. Nah, untuk ini, merubah ini ke sini gimana Bu caranya? Saya kurang paham mungkin ya, ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini, saran saya, kalau ini tuh bentuk x kuadrat dikurang 2x tambah 1, itu bentuk lain dari x dikurang 1 kuadrat. Nah, gimana caranya? Gini aja. Nah, kamu lihat yang ini. Kamu lihat dari si ini, kamu bagi 2. Kamu bagi 2 si B-nya. Si B-nya kamu bagi 2. Min 2 per 2. Min 2 per 2 berapa? Min 2 per 2 kan min 1. Berarti x kurang 1 dikuadratkan. Nah, jadi nanti kalau ada soal nih. Nah, ini ada soal nih, min 10. Min 10 dibagi 2. Min 10 dibagi 2 berarti sama dengan minus 5. Berarti nanti x dikurang 5 kuadrat. Nah gitu. Jadi nanti kamu lihat si B-nya kamu bagi 2. Pasti itu nanti jawabannya. Nah misalnya nih ya. Ini kan minus 2. Minus 2 kamu bagi 2. Berarti kan minus 2 bagi 2 sama dengan minus 1. Nah jadi ini dia. X kurang 1 kuadrat. Gitu. Nah sini saya kasih sile-silenya ya. Misalnya nanti ada B-nya misalnya x kuadrat dikurang 8x ditambah 10 gitu kan. Nah, kamu lihat aja ininya minus 8. Berarti nanti itu apanya x dikurang minus 8. Minus 8 dibagi 2. Berarti kan minus 4. Berarti x dikurang 4 kuadrat gitu nanti. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kamu lihat aja itu cara cepat dari saya. Nah, untuk merubah dari sini ke sini. Nah, untuk pastikan benar nggak? Benar ya, x dikurang 1 kuadrat kan hasilnya sama dengan ini. X dikuadratkan x kuadrat. 2 dikali x dikali min 1, min 2x. Kemudian min 1 dikuadratkan positif 1. Nah, jadi udah dapet nih. X dikurang 1 kuadrat sama dengan y. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari si x aja. Nah, ini kan berarti si
Saya akarin ya. Kalau saya akarkan ini menjadi, saya akarin X dikurang 1 dikuadratkan. Saya akarkan sebelah sini. Saya akarkan kanan, dan ini saya akarkan juga si Y-nya. Nah, kalau ini kuadrat ketemu akar jadi habis ya. Kuadrat ketemu akar jadi habis. Berarti sama dengan X dikurang 1 sama dengan akar Y. Nah, ini positif negatif ya. Positif negatif, positif negatif. Nah, jadi kalau si X aja berapa? X aja sama dengan positif negatif akar Y ditambah 1. Nah, berarti si X aja positif negatif akar Y ditambah 1. Dapat X aja. Nah, berarti F inverse-nya apa? Langsung dapat F inverse X sama dengan positif negatif akar Y-nya jadi X ya. X ditambah 1. Nah, inilah dia jawabannya. Nah, untuk soal yang kedua sama ya pengerjaannya supaya kamu lebih paham. Nah, mungkin di soal kedua nanti akan lebih gampang lagi penjelasannya. Nah, soal yang kedua fx-nya itu sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurang 10x ditambah 3. Nah, saya mau putar ya. Berarti ini x kuadrat dikurang 10x ditambah 3 sama dengan y. Ya kan? Nah, kemudian si x kuadrat dikurang 10x plus 3-nya ke sana ya. Sama dengan y dikurang 3. Nah, di sini proses ditambah b per 2 kuadrat dikurang b per 2 kuadrat. Nah, ini berarti apa? X kuadrat dikurang 10x ditambah b per 2 kuadrat dikurang b per 2 kuadrat sama dengan y kurang 3. X kuadrat dikurang 10x, b-nya berapa, Bu? B-nya minus 10, A, B, C. B-nya koefisien X. Koefisien X itu minus 10. Berarti ditambah minus 10 per 2 kuadrat dikurang minus 10 per 2 kuadrat sama dengan Y dikurang 3. X kuadrat dikurang 10x minus 10 dibagi 2. Minus 10 dibagi 2 sama dengan minus 5. Minus 5 dikuadratkan positif 25. Ya, positif 25. Dikurang, ini juga sama ya. Minus 10 dibagi 2 sama dengan minus 5. Minus 5 dikuadratkan sama dengan 25. Berarti dikurang 25 sama dengan Y dikurang 3. Nah, berarti X kuadrat dikurang 10x ditambah 25 kita kurungin ya. Nah, yang negatif 25-nya ke sana. Berarti Y dikurang 3 ditambah 25. Ya kan? Negatif 25-nya ke sana. Nah, ini apa nih? Ini kuadrat dari mana? Bentuknya dari mana? Saya bilang tadi apa? Berarti ini X, ini bagi 2. Minus 10 dibagi 2. Berarti minus 5. X dikurang 5 kuadrat. Pas nggak ini ke sini? X kurang 5 kuadrat itu sama dengan ini. Kita tes ya. X dikuadratkan. X kuadrat. Kalikan semua. 2 kali depan kali belakang. 2 kali X, 2X. 2X kali min 5, min 10X. Nah, kemudian yang bagian belakangnya dikuadratkan. Min 5 dikuadratkan sama dengan 25. Pas ya? Nah, ini sama dengan ini. Nah, berarti sama dengan Y. Utang 3, bayar 25. Berarti sisa uangnya 22. Dia punya utang 3, dibayar 25. Jadi positif 22. Nah, ini kan kuadrat, ya kan? Kita kan mau buat X sendirian, maka kita akarkan dua-dua. Supaya dapat X sendirian, kita akarkan dua-dua. Berarti ini, kalau diakarkan dua-dua gimana, Bu? Diakarkan dua-dua, ini dapat akar X dikurang 5 kuadrat sama dengan ini diakarkan juga. Y tambah 22. Ini akar sama kuadrat habis, ya. Akar sama kuadrat habis, jadi tinggal apa? X dikurang 5 sama dengan akar Y tambah 22. Maka kalau ini positif negatif ya. Positif negatif. Ini positif negatif. Karena apa? Karena dia kuadrat ya, positif negatif. Jangan lupa positif negatifnya. Kemudian kita kalau mau cari X aja gimana? X aja berarti positif negatif akar Y tambah 22, negatif 5 ke sana. Berarti ditambah 5. Dapat
udah dapat X saja. Kalau udah dapat X saja, maka itulah F inverse-nya. Maka F inverse X sama dengan si X ganti F inverse X, si Y ganti dengan X. Positif negatif akar X tambah 22 ditambah dengan 5. Nah, ini adalah soal yang kedua. Nah, lanjut penjelasan saya mengenai soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini, Bu, ada 3-nya, ada X-nya nggak 1. Gimana, Bu? Jadi, kalau X-nya itu punya koefisiennya lebih dari 1, kita bagi aja dia. Kita buat X-nya jadi itu, X kuadratnya itu jadi 1. Nah, jadi gimana? Nah, ini kita buat dulu ya, soalnya Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 1. Kita bagi 3 nih semuanya, bagi 3. Ini kita bagi 3. Berarti ini jadi nanti Y per 3 sama dengan 3 bagi 3. Jadi X kuadrat ya. X kuadrat ditambah 6 bagi 3 sama dengan 2X dikurang 1 per 3. Nah, ini jadi nanti soalnya ini jadinya. Soal yang kita pakai itu yang ini ya jadinya. Yang ini bukan yang atas lagi. Nah, ini jadi soal kita. Oke, nah ini saya buat ya. Seperti yang tadi. X-nya sebelah sini, Y-nya sebelah sana. Berarti nanti ini X kuadrat ditambah 2X dikurang 1/3 sama dengan Y per 3. Berarti X kuadrat ditambah 2X sama dengan Y per 3, negatif 1/3-nya pindah ke sana, jadi positif 1/3. Nah, kemudian, dan ya, nah ini sekarang tinggal kita tambah B per 2 kuadrat, dikurang B per 2 kuadrat. Nah, ini jadinya X kuadrat ditambah 2X ditambah B per 2 kuadrat, dikurang B per 2 kuadrat sama dengan Y per 3 ditambah 1/3. X kuadrat ditambah 2X ditambah B per 2. B-nya yang mana, Bu? Soalnya yang ini ya. Kan kita tadi udah rubah dia bagi 3. Yang ini bukan yang atas lagi. Nah, kita kan mau ngolah yang ini yang udah dibagi 3. B-nya yang mana? Yang ini ya. B-nya berapa? B-nya 2 dibagi B-nya 2 ya. Berarti 2 per 2 dikuadratkan dikurang B-nya 2 per 2 dikuadratkan sama dengan Y per 3 ditambah 1/3. Maka X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 per 2 1. 1 kuadrat 1 dikuadratkan 1 dikurang 2 per 2 1 dikuadratkan 1 sama dengan Y per 3 ditambah 1/3. Maka X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, kita kurungkan negatif 1-nya ke sebelah sana. Berarti sama dengan Y per 3 ditambah 1/3 ditambah 1. Nah, ini X kuadrat tambah 2X tambah 1 apa jadinya? Nah, sama tadi. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti 2 bagi 2, 1. Ya kan? Positif kan? Positif 1. Berarti X tambah 1 kuadrat. X kuadrat. X dikuadratkan X kuadrat, 2 dikali X dikali 1, 2X, 1 dikuadratkan 1. Nah, sama dengan ini Y per 3 ditambah 1/3 ditambah 1. Nah, jangan sampai ini nggak tahu ya, ini pelajaran SMP, pelajaran kamu waktu MTS. Satunya adalah 3/3. Kenapa 3/3? Karena bawahnya ini 3. Jadi kita harus samain penyebutnya dulu. Nah, kalau misalnya nanti di sini 4, 1/4, maka 1 itu adalah 4/4. Kalau bawahnya adalah 5, maka 5 itu adalah maka 1 itu adalah 5/5. Karena ini bawahnya 3, 1/3, maka 1 itu adalah 3/3. 1/3 ditambah 3/3 berarti sama dengan 4/3. Nah, udah selesai. Kemudian kita akarin ya. Kita akarkan ini akar, ini akarkan. Kita akarkan X tambah 1 kuadrat sama dengan Y per 3. Akar dari positif negatif ya. Positif negatif akar dari Y per 3 ditambah 4/3. Nah, kemudian, nah ini akar sama kuadrat habis. Jadinya X tambah 1 sama dengan positif negatif akar
Y per 3 tambah 4 per 3. Maka si X aja sama dengan positif negatif akar Y per 3 ditambah 4 per 3. Positif 1 pindah ke sini, jadi negatif 1. Dapatlah X-nya. X aja. X aja itu apa? F inverse X. F inverse X sama dengan setiap Y diganti dengan X lagi. Positif negatif, X-nya diganti dengan Y-nya diganti dengan X. Berarti Y itu X per 3 ditambah 4 per 3 dikurang 1. Oke. Itu adalah jawaban dari soal yang ketiga. Nah, mungkin itu semuanya sama penyelesaiannya menggunakan kuadrat sempurna 1, 2, 3. Nah, ini ada soal latihan. Nah, soal latihan ini adalah soal untuk kamu, untuk mengetes seberapa paham kamu dengan video yang saya jelaskan. Nah, jadi ini bukan untuk membuat kamu jadi kesulitan dalam belajar, tapi ini untuk mengetes kamu, untuk mengetes apakah kamu paham dengan penjelasan yang udah saya jelaskan. Semoga video yang saya ajarkan ini bermanfaat untuk kamu, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.